Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marsha Fani dari kelas 2022B. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori sastra dan membedah sebuah karya sastra menggunakan teori hierarki Maslow atau kebutuhan bertingkat. Adapun karya yang akan kita bedah pada video kali ini adalah sebuah novel yang berjudul Pulang dan Laut Bercerita karya Leila Escudori. Pada teori hierarki kebutuhan Maslow, terdapat 5 tingkatan dalam kebutuhan manusia, dimulai dari yang paling terendah hingga yang paling tinggi. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan fisiologis. Maslow menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda, seperti kebutuhan makan dan minum. Manusia akan mengabaikan dan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leila Escudori pada kutipannya, yaitu dengan semangat aku membuka-buka dapur, ada mie, ada daging ayam dan sayur. Aku mengangguk. Vivin segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng, dan bumbu. Kudori tahun 2012 halaman 102. Yang kedua ada pemenuhan kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi secara total. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak selalu terpenuhi dengan total, sebab manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman atau perilaku berbahaya orang lain yang belum diketahui kedatangannya. Namun, kebutuhan ini tetap akan dipenuhi oleh individu sebisa mungkin demi mencapai ketentraman dan kesejahteraan guna untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leila Escudori pada kutipan sementara waktu kami mendapat bantuan sekedarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Yang ketiga, ada pemenuhan kebutuhan sosial. Ini meliputi rasa dihormati, rasa berteman, rasa cinta, rasa memiliki. Seperti pada kutipan, aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu seperti apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini, setelah bertemu dengan Vivin yang jelita dan menikahinya, hatiku masih bergetar setiap kali mengenang Surti. Kudori tahun 2012 halaman 65. Yang selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan ego. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang keempat yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu yang kebutuhan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Adapun kebutuhan akan harga diri ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu, baik penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Seperti pada kutipan novel Pulang dan Laut Bercerita, jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti mukanya ku hantam hingga jadi bubur. Kudori 2012 halaman 297. Nah, yang terakhir, tingkatan terakhir adalah pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leila Escudori, yaitu pada kutipan, aku rasa inilah takdir kita, kau adalah koki berbakat yang tak tertandingkan, belum pernah aku mendengar Cai berbicara penuh semangat seperti itu. Kudori tahun 2012 halaman 104. Nah, itu tadi penjelasan teori hierarki Maslow serta pengaplikasiannya terhadap sebuah karya sastra. Saya Marsha Fani, see you on next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.